hutan, misalnya hutan produksi, hutan lindung, hutan swagau, dan lain-lain sebagainya. Kita harus sama-sama melestarikan lingkungan kita. Jadi untuk menjaga kelestarian apa yang ada di muka bumi ini, itu merupakan tugas kita bersama. Karena apapun yang diciptakan Allah di muka bumi ini, baik yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, air, bumi, ataupun dan lain-lain sebagainya, itu hanya diperuntukkan kepada kita. Jadi kalau diperuntukkan kepada kita, apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita untuk menjaga dan melestarikan. Bukan tugas 1-2 orang, akan tetapi ini adalah tugas secara bersama-sama. Karena yang menikmati juga secara bersama, yang merasakan akibat yang buruk pun adalah secara bersama. Jadi semuanya anak-anak kami, mari kita gerakkan menanam 1000 pohon. Ataupun kita kenal dengan penghijauan ataupun reboisasi. Karena yang menjadi manfaatnya pun untuk kita, akibat buruknya juga untuk kita. Jadi yang kita pilih manfaat atau akibat buruk? Tentunya adalah manfaat. Selanjutnya gempa. Gempa itu dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama adalah gempa vulkanik, yang kedua adalah gempa tektonik, yang ketiga adalah gempa runtuhan. Yang pertama adalah gempa vulkanik. Apa itu gempa vulkanik? Gempa vulkanik itu kita dapati dalam gunung yang masih aktif. Ciri-ciri ataupun tanda-tanda gunung yang masih aktif ataupun gunung berapi itu ada 3. Yang pertama, di kepundan. Apa itu kepundan? Apa yang dikatakan dengan kepundan? Hari itu sudah dijelaskan di tempat kepundan. Kepundan itu sama dengan pucuk gunung ya. Kepundan sama dengan pucuk gunung. Kalau misalnya kita lihat di kepundan ini seolah-olah mengeluarkan asap. Di situ bisa kita pastikan, oh iya, ini gunung masih aktif. Sedangkan yang kedua, tercium aroma belerang di daerah Sipirok, di daerah Brastagi, ya, di mana? Karena di negara Indonesia ini banyak sekali gunung berapi, itu ya. Yang ketiga adalah di sekitar pegunungan tersebut terdapat air panas. Gunung yang masih aktif itu tidak bisa dimatikan ataupun dinonaktifkan. Akan tetapi itu diukur melalui alat BMKG yang kita kenal dengan nama seismograf. Apa itu seismograf? Seismograf adalah suatu alat yang lancip seperti pensil yang kita jadikan sebagai alat pengukur gempa, seperti gambar ini. Dari alat ini bisa kita ketahui tanda-tanda gunung yang akan meletus. Misalnya kalau kita perhatikan Gunung Sibolguali yang ada di daerah kita, melalui seismogram itu disampaikan kepada masyarakat bagaimana keadaan gunung tersebut. Apakah dia itu dan secara tiba-tiba untuk mengeluarkan leharnya? Apakah itu masih bisa lagi ditunda? Kalau misalnya itu secara tiba-tiba untuk mengeluarkan lahar ataupun dikatakan dengan gunung yang akan meletus, cara yang paling bagus untuk dilakukan adalah melakukan evakuasi. Apa itu evakuasi? Evakuasi itu adalah memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih aman, supaya jangan sampai timbul korban jiwa di daerah tersebut. Cara evakuasi yang baik dan benar adalah memindahkan penduduk dari sekitar gunung yang akan meletus ke tempat yang tidak bisa dijangkau, yang tidak bisa kena letusan gunung berapi. Contohnya, misalnya Gunung Sibolguali meletus 2 bulan yang akan datang. Sebelum tiba letusan gunung, sebelum tiba waktunya, secepatnya diadakan evakuasi. Kemana kira-kira tempat evakuasi yang paling tepat? Pindahkan ke daerah Panyabungan ataupun pindahkan ke daerah Sibolga misalnya. Apa tujuannya? Supaya kita itu tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, ataupun kita itu tidak kena letusan ataupun lahar yang sangat panas yang keluar dari bumi tersebut.
Yang kedua adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini adalah bergesernya lempeng bumi. Apa yang dimaksud dengan gempa tektonik? Coba Ajis. Gempa tektonik adalah pergeseran lempeng bumi. Ya. Dengan bergesernya lempeng bumi, sehingga banyak terjadi misalnya runtuhnya satu batuan, kemudian terbuka lebarnya tanah sehingga rumah yang ada di daerah tersebut itu masuk ke dalam tanah. Contohnya seperti gambar ini ataupun yang terjadi di daerah Donggala pada waktu itu yang tertimbun oleh tanah. Itu diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena terjadinya gempa tektonik. Kemudian yang ketiga adalah gempa runtuhan. Apa itu gempa runtuhan? Gempa runtuhan disebut juga Agus. Gempa runtuhan disebut juga dengan gempa terbat. Ya, bagus. Gempa runtuhan ini disebut juga dengan gempa terbat. Misalnya karena ada penambangan, karena ada goa, dan juga karena ada tanah longsor. Kemudian sebutkanlah contoh daripada gempa runtuhan. Ya, bagus. Karena adanya penambangan yang sering, gempa runtuhan itu tidak begitu berbahaya seperti yang ada di gempa vulkanik ataupun gempa tektonik. Yang tidak membahayakan di situ adalah gempa runtuhan. Nah, semoga apa penjelasan Ibu ataupun materi yang kita laksanakan pada hari ini ataupun yang sebagai pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu sudahi dengan nun wal qalam wa ma yasturun fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.